Bagaimana melakukan simulasi untuk kasus uji dua proporsi ini? Nah, jadi kita pertama-tama kita tahu bahwa kita punya total ada 30 subjek ya. Nah, dari ke-30 subjek ini, setiap subjek itu akan kita representasikan dengan sebuah kartu ya. Jadi, kotak-kotak yang saya gambar di sini itu adalah kartu ya. Dan kartu ini ada ya kartu yang berwarna merah dan ada kartu yang berwarna hijau gitu ya. Jadi, H itu dari hijau ya. Nah, kartu warna merah ini menandakan bahwa pasien tersebut tuh mengalami improvement. Terus kartu yang warna hijau berarti tidak mengalami improvement. Nah, berarti totalnya di kartu yang berwarna merah itu totalnya ada 13 kartu, sementara kartu yang berwarna hijau itu totalnya ada 17 kartu ya. Nah, kemudian 30 kartu tersebut kan dari data ya. Ini dari data nih. Nah, berarti di grup pertama ada 10 merah dan 5 hijau, sementara di grup kedua ada 3 merah dan 12 hijau gitu ya. Nah, ini di grup ini dari data nih gitu ya. Tapi kita kan sekarang ingin melakukan simulasi, di mana di simulasi ini kita mengasumsikan bahwa H0 itu benar, bahwa tidak ada perbedaan, bahwa proporsi ini nih, perbedaan proporsi 10/15 dengan 3/15 tuh itu terjadi karena kebetulan belaka gitu. Oleh karena itu dalam satu simulasi itu kita akan mencampurkan ya 15 kartu yang ada di kiri dan 15 kartu yang ada di kanan nih ya, kita gabungkan semua nih ya, kita gabungkan semua, kita kocok, kita aduk-aduk sampai rata, terus kemudian kita bagi 15 kartu di sebelah kiri dan 15 satu di grup yang kedua ya, grup kiri sama grup kanan gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung ada berapa sih proporsi yang warna merah di grup 1 dan ada berapa proporsi yang merah di grup kedua, terus kita hitung selisihnya. Nah, itulah simulasi pertama gitu ya. Nah, berarti di sini kan total kan ada nih, ada 13 merah dan 17 hijau. Nah, kalau kita aduk nih, kita aduk dan kita bagi ke dalam kedua grup nih 30 kartu ini. Nah, bisa aja di grup pertama itu ada 8 merah dan di grup sisanya berarti 7 hijau ya. Di grup kedua berarti sisanya nih ada 5 merah dan 10 hijau. Berarti selisihnya berapa nih? 8/15 dikurangin 5/15 dapat 3/15. Nah, 3/15 itu adalah hasil dari simulasi pertama gitu ya. Nah, kemudian kita bisa aduk lagi. Nah, 3/15 saya titik di sini nih. Nah, kemudian saya aduk lagi nih. Mungkin aja keluarnya min 3/15 gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi semoga cukup jelas di simulasinya. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi yang sama tapi dengan menggunakan applet ya. Nah, appletnya seperti biasa bisa diakses di website ini nih, isi stats.com/isi ya. Nah, jadi Anda bisa mencoba simulasi yang sama ini di applet ini nih. Nah, dalam slide ini saya telah melakukan input data ke dalam applet yang tadi, yang alamatnya saya sudah sharingkan. Jadi di sini terlihat di sini, jadi datanya sudah saya input ya. Total ada 10 subjek yang mengalami improvement pada grup dolphin dan ada 3 subjek yang mengalami improvement pada grup kontrol gitu ya. Sehingga saya mendapatkan statistiknya, yaitu adalah peluang sukses di grup dolphin dan peluang sukses di grup kontrol itu adalah 10/15 dikurangin 3/15 yaitu 7/15, yaitu adalah dalam desimal 0,466667 gitu ya, cuman dibulatkan. Nah, kemudian di sini saya sudah melakukan simulasi ya, saya hanya baru melakukan satu simulasi nih. Nah, jadi terlihat di ketika ke-30 kartu itu saya aduk-aduk dan saya bagi ke dalam 15 di grup 1 dan di grup 2, saya dapatkan proporsi sukses di grup 1 itu adalah 8/15 nih. Dan ini adalah 5/15. Berarti kan selisihnya adalah 3/15 atau 0,2 nih. Makanya 0,2 saya titikin di sini nih, gitu ya. Nah, itu adalah satu simulasi. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan sampai 100 simulasi. Kita lihat apa yang terjadi. Pada slide ini saya sudah melakukan 100 simulasi ya, yang sebelah kiri atas.
Nah, dari 100 simulasi yang saya lakukan, saya mendapatkan 100 selisih antara P1 topi dengan P2 topi ya. Dengan mengasumsikan H0 itu benar ya. Jadi mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan di antara P1 dengan P2, kemudian saya coba simulasikan dan saya mendapatkan 100 simulasi, dan kemudian saya ingin menghitung apakah statistik yang kita dapatkan yaitu 0,46667 itu cukup sering terjadi atau tidak jarang terjadi gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa ketika saya input ini 0,467, dan jangan lupa ini mungkin defaultnya itu adalah greater than. Anda harus memilih opsinya itu menjadi beyond karena HA kita itu adalah one two sided ya, tidak sama 0 ya, jadi harus dipilih beyond, sehingga kita dapatkan bahwa dari 100 simulasi yang kita lakukan tidak ada satu simulasi pun yang statistiknya itu lebih ekstrim ya dari 0,467 gitu ya. Jadi tidak ada satu simulasi pun gitu ya. Nah, ini mungkin terjadi karena kita baru melakukan 100 simulasi. Oleh karena itu saya akan coba lakukan simulasi lebih banyak. Di sini saya lakukan sampai 1000 simulasi itu ya. Dari 1000 simulasi ternyata terdapat nih 15 simulasi ya yang statistiknya itu lebih ekstrim ya, sama dengan atau lebih ekstrim dari 0,467 ya. Ya, jadi total ada 15 dari 1000 simulasi. Sehingga saya mendapatkan bahwa p-value-nya itu adalah 15 per 1000 yaitu 0,015 ya. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana saya bisa mendapatkan simulasi seperti ini dan mendapatkan p-value sini. Nah, mungkin jika Anda mencoba, p-value yang Anda dapatkan mungkin berbeda, tapi harusnya kesimpulannya sama gitu. Apakah kesimpulannya? Yaitu kesimpulannya itu adalah karena ini masih di bawah 5% ya, biasa alfa yang kita gunakan tuh kan 5%, dan ini masih di bawah 5%, berarti kita bisa kita punya bukti untuk menolak H0 ya. Berarti kita punya bukti yang kuat ya untuk mengatakan bahwa ada perbedaan di antara peluang kesembuhan dari kedua grup. Berikutnya kita sampai pada kesimpulan dari studi kasus kita. Nah, jadi studi kasus kita itu ada 3 poin yang biasa saya tanyakan jika kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Nah, pertama-tama apakah ada ya bukti yang kuat untuk menolak H0, dan karena p-value-nya kita dapatkan itu adalah kurang dari 5% ya, maka jawabannya itu ada ya, ada bukti kuat ya untuk menolak H0 ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa kita punya bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan dari peluang sembuh di antara kedua grup. Nah, selanjutnya apakah kita sudah dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat di antara variabel explanatory dan variabel respon? Jadi kita pengen tahu apakah benar nih dengan berenang bersama dolphin maka peluang sembuhnya itu akan meningkat gitu ya. Jadi kita sudah dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat atau belum gitu ya. Dan di sini jawabannya itu tergantung dari bagaimana kita melakukan assignment dari subjek-subjek yang kita punya ke dalam kedua grup tadi nih. Dan tadi saya sudah tekankan bahwa assignment yang dilakukan itu dilakukan secara random assignment ya. Gitu ya. Jadi karena random assignment dilakukan ya, maka kita bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat gitu ya. Maka hubungan sebab akibat atau kausalitas dapat disimpulkan ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah hasil ini dapat digeneralisasi ke populasi ya? Dan di sini tidak ada informasi apakah si 30 subjek itu diambil secara random atau tidak gitu ya. Jadi kita tidak ada informasi apakah
penelitian ini menggunakan random sampling atau tidak gitu ya. Jadi seandainya penelitian ini menggunakan random sampling, maka kita bisa melakukan generalisasi ke populasi ya. Namun jika penelitian ini tidak menggunakan random sampling itu, jadi kita 30 subjek itu kita ambil secara convenient sampling, maka hasil ini belum dapat digeneralisasi ke populasi gitu ya. Jadi jawabannya tergantung dari apakah penelitian ini dilakukan dengan random sampling atau tidak ya. Tidak. Nah, semoga cukup jelas kesimpulan-kesimpulan yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengujian hipotesis berbasis teori.